Halo, selamat siang. Kali ini saya mau bahas soal simple mining. Ya, di halaman ini adalah halaman utama simple mining. Di kanan atas kita mulai ada account setting, itu tema, password, saya lewatin. Notification, di sini ada caranya supaya bot bisa ada push notification lewat Telegram. Caranya ikuti aja di sini. Nanti setiap minernya mati atau on kembali ada notification. Oke. Terus account global option itu di sini ada untuk masukkan wallet ETH. Ini dirancang untuk seperti itu. Jadi nama kalau di program nanti dollar wallet ETH. Terus lighting nggak usah, ini beres. Nah, kita kembali ke checklist. Di sini adalah tampilan desktop untuk semua rig yang connect. Saya ada 3 rig di sini. Di sini saya beri nama 1660, seri Navi 580. Di sini ada statusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat rig ini sudah nyala 2 hari, tidak ada problem. Ini rig ini nyala 7 jam terakhir kali, yang sini 14 jam waktu terakhir kali nyala. Di sini ada hash, di sini bisa dilihat semua hashnya masing-masing. Nah, di sini ini ya temperatur, watt, temperatur, terus kecepatan fan dan wattnya. Nah, ini minernya. Jadi kalau untuk saya balik ke nama, kalau diklik kita bisa ganti nama. Kalau ini statusnya ini 8/8, itu berarti ada 8 VGA, dan 8 yang kedua itu adalah 8 VGA yang di depan itu 8 yang aktif, 8 yang tercatat yang di belakang. Jadi kalau seandainya ada rignya yang bermasalah, dia muncul 7/8, berarti ada 1 VGA yang mati. Atau kalau kita cabut VGA 1, mouse ini akan kasih tahu bahwa rignya kurang 1. Caranya itu kita tinggal ganti, klik, lalu kurangi kalau memang kita cabut VGA-nya. Tapi kalau ternyata VGA-nya ada yang mati, berarti kita harus segera cek di rig. Ini kalau pencet config, saya pencet di sini, saya bisa ganti-ganti. Ayo. Nah, di sini saya bisa ganti perintahnya. Semua perintah untuk miner itu masuk di miner option. Mau tambahin perintah apa aja, contoh di bawah sini. Nah, mau tambah perintah time out, time limit, dan lain-lain, semua itu nanti masukkan ke baris di sini. Formatnya kalau T-Rex min A harus dikasih etas, dan apalagi ada. Oke, setelah itu kita masuk aja langsung ke dalam. Nah, ini tampilan miner. Kalau garisnya lurus ini artinya rignya tidak ada masalah. Seri Navi ini kemarin punya saya 1 VGA bermasalah, terpaksa saya cabut, dan ini sudah saya kembalikan lagi, jadi garisnya mulai normal. Sama yang ini juga kemarin ada problem, tapi setelah diselesaikan garisnya lurus, berarti minernya sudah beres. Nah, di layar ini kita bisa lihat nama VGA, ini clock yang sedang berjalan, hash rate yang jalan, power, fan. Tombol ini
ini ada tombol. Kalau kita pencet, ini tombol untuk cari tahu VGA mana ya. Kita VGA ini kan banyak, kita tidak tahu kalau di rig VGA 0 itu yang mana, kecuali kita juga tahu sudah catat menurut slot PCI-nya. Tapi kalau yang tidak pernah tahu dan ingin tahu VGA 0 itu yang mana persisnya, pencet ini. Karena pada saat ini di OK, miningnya akan stop, fan semua akan slow, turun, ada yang berhenti, dan VGA nomor 0 tadi yang kita OK-kan ini akan di set 100%. Jadi kita tinggal lihat di rig VGA mana yang fan-nya paling kencang. Setelah itu, setelah 90 detik akan kembali mining lagi. Jadi kita bisa tahu VGA 0 ini, GPU 0 ini di rig itu posisinya yang mana, VGA yang mana. Terus dari informasi ini, ini ada konsol. Di konsol ini kita bisa lihat terakhir kali errornya di mana. Tapi kebetulan yang ini aman-aman aja sih. Scroll ke bawah, ini ada konsol yang sedang berjalan. Jadi kita bisa tahu ya, seperti lihat layar miner, oh jalan terus. Oh, ini ada sedikit problem, Oke. Contoh di sini saya mau reboot aja, di reboot aja PC-nya karena GPU satunya kok ada error. Kan pencet reboot. Nanti di sini akan kelihatan. Kelebihannya simple mining itu di sini enak. Kita bisa lihat proses yang ada di rig, tidak harus pasang monitor. Kita lihat di monitor di PC lain, kita bisa by remote lihat semuanya. Dari dalam layar ini ada grup config. Grup config itu biasanya saya pakai untuk ganti-ganti miner. Contoh ada miner yang baru versi, atau sekarang saya pakai T-Rex, mungkin NB miner atau Phoenix miner ada keluarkan versi baru yang ada fitur baru atau lebih kencang, saya tinggal buat grup config yang baru lalu pindahkan. Pindahinnya di sini untuk buatnya nanti. Terus yang biasa saya pakai cuma yaitu itu aja sih. Di sini saya cuma selalu pakai grup config. Yang ini layar OC. Untuk overclock di SMOS, setiap VGA kita bisa setting sendiri-sendiri dengan cara settingnya dikasih koma. Jadi not 70 ini untuk power limit, 70 yang pertama itu untuk GPU 0, 70 lagi untuk GPU 1, GPU 3 untuk GPU 2 saya pakai 87 yang ini. Nah ini kan 87, nah, ini 78, nggak tahu kenapa dari 81 ya, secara driver seperti itulah. Nah ini untuk layar overclock. Selebihnya tidak ada masalah. Oh ya, overclock untuk AMD seperti ini. AMD, oh sebentar, balik. Nah, untuk Nvidia kita pakai sistem ini. Di Nvidia kita tidak memasukkan angka core clock dan angka memory clock, tapi kita pakai sistem, pakai cara seperti referensi. Jadi minus 100 dari normal, minus
400, ini plus 2400, ini min 1000, karena untuk 1660 Super Hynix yang memorinya Hynix minta di minus 1004 untuk dapat speed yang tinggi. Sedangkan kalau di AMD kita pakai angka yang core clocknya. Jadi kita set 1270, dia muncul di sini 1270. Ini 900, ini muncul 900. Kalau ini saya pakai 890, yang ke 1234, ini 1234, ini 890. Kelihatan. Kalau saya isi satu saja, berarti semuanya sama. Terus menu selanjutnya ini reload. Reload ini untuk mulai ulang minernya saja tanpa restart rignya. Nah, ini kan sudah start lagi. Untuk ini shell in the box ini juga kadang kalau perlu untuk ngutik-ngutik langsung ke miner, ada yang suka ya pakai shell in the box. Contoh saya pakai TRM, nah, ini shell in the box. Dari ini kita bisa pencet konsol untuk lihat konsol. Di sini layarnya sama kok dengan yang di sini, ya. Tapi yang di shell in the box itu interaktif. Kita bisa, kalau yang di apa ini, Team Red saya tidak hafal perintahnya. Kalau di Phoenix Miner kayak kita pencet H itu ada ini help. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Dia ada interaktif kalau di shell in the box. Oke. Menu ini, halaman ini apalagi ya? Tidak ada sih. Itu aja. Terus seputar ya, grup config. Jadi untuk grup config, jadi seperti sekarang saya pakai T-Rex Team Red Miner. Anggaplah ini saya mau pakai, saya ada miner baru yang mau dipakai. Nah, kita buat grup baru. Nah, grup baru contoh mobil buat untuk Phoenix Miner 55 RC. Dan saya mau buat untuk PM untuk mungkin seri RTX. Sini sudah disetting full dan port. Kelemahannya Simple Mining ini dia selalu untuk Ethermine aja. Nah, untuk pool yang lain terpaksa kita mesti buka sendiri di pool, cari untuk alamat server, terus portnya juga. Kalau wallet ETH ini kan tadi ingat yang kita setting di account tadi, ini sudah otomatis masuk alamat ETH. Rig name ini adalah formatnya, dia langsung ambil dari nama rig nanti, RMod 2. Nah, contoh seperti untuk RTX kita mau tambahkan MC DAC 1. Nah, di sini semua perintahnya nanti masuk ke miner option. Apapun juga mau nambah perintah ya pakai itu miner option. Contoh miner option apa aja ya di sini perintahnya. Mungkin ada yang mau pakai kayak seperti biasanya saya lihat kayak RVRAM, silakan ditambahkan sendiri. Semua masuk ke miner option. Jadi kalau tambahkan perintah ini, tambahkan perintah itu, ya semua di sana masuk di miner option.
Oke, di sini saya tidak apa-apa, kita pakai add group. Saya add group aja. Nah, nanti muncul sudah PM RTX. Jadi saya anggaplah saya punya, oh di sini tidak ada RTX-nya. Ya anggaplah yang ini ya. Ini akhirnya saya pilih group config, lalu saya pindah ke PM RTX tadi. Dengan ini saya langsung ganti posisi miner yang sekarang pakai T-Rex, saya ganti ke Phoenix Miner yang barusan disetting. Terus untuk SMOS ini ada di FAQ. SMOS ini tidak bisa Nvidia, not recommended ya, untuk gabungkan VGA, GTX dan RTX saja tidak disarankan karena dia punya masalah di kalau nggak salah sih ya, ini untuk fan speednya dia nggak bisa atur, apalagi kalau mau gabungkan antara Nvidia dan AMD, lebih tidak disarankan lagi. Nah ini, can I mix? Apakah bisa gabung AMD dan Nvidia? Jawabannya adalah tidak bisa. Di SMOS harus AMD saja atau Nvidia saja. Seterusnya untuk pembayaran adalah $2 setiap bulan untuk setiap rig. Pembayarannya gampang, tinggal pilih lewat BTC, ETH, ZEC atau LTC. Saran saya pakai LTC. Nah, ini cuma kalkulator, bukan nilai yang harus ditransfer. Tapi kalau mau ikut ya silakan. Jangan lupa di Indodax minimum pengiriman adalah 0,1 untuk keluar. Dan nanti pada saat pengiriman kena biaya 0,02. Tidak masalah. Alamat ini di copy, lalu waktu untuk kirim jadikan alamat penerima. Nanti waktu masuk kelihatan seperti di sini. Nah ini kapan hari saya ngirim 0,1, masuknya 0,08, itu tidak masalah. Yang penting minimum keluar dari Indodax adalah 0,1. Kalau di sini terimanya 0,08 juga oke. Oke, apalagi ya, tidak ada lagi kayaknya. Kalau grup OC saya tidak pernah pakai karena saya punya rig cuma 3, tidak ada yang kembar pula. Jadi saya tidak pernah pakai grup OC. Oke, sekian. Terima kasih. Nah ya, kelupaan, kalau ini overclock untuk seri RX, di bagian bawah sini ada advanced tool. Nah, kalau kita klik more info, ini dijelaskan bahwa ini untuk seri 460, 470, 480 dan seterusnya. Tidak bisa dipakai untuk seri 5700, 5600, 5500. Cara pakainya kalau standar biasanya langsung RX Boost min i30. Nah, kalau mau bikin satu-satu pakai RX Boost min D0, itu untuk device 0, i30, atau terus selanjutnya D1 untuk yang satu ini, D2 untuk yang ini. Kalau Nvidia caranya contohnya itu di sini, itu untuk 1080 Ti. Untuk Vega juga ada caranya, sudah tinggal copy aja. Nah, di sini contoh saya pakai
D0, D1, D2, karena untuk VGA yang 2 sampai 7 kalau saya kasih I30 dia crash, saya pakai I10 aman. Jadi itu. Oke, aduh kok dipencet save. Mudah-mudahan enggak perlu, enggak ada perubahan kan. Oh iya, ngulang.